sifat 20 berusaha diganti dengan tauhid yang keliru. Tauhid apa? Yaitu tauhid dibagi 3. Karena Wahabi ini punya perbedaan kita ya dengan Wahabi. Kalau kita ini konsepnya sifat 20, kalau Wahabi akidahnya tauhid bagi 3. Nabi pernah membagi tauhid dibagi 3. Tolong riwayat siapa? Nabi nggak pernah membagi tauhid jadi 3, Pak. Nggak pernah. Sahabat tidak pernah. Tidak pernah. Maka pembagian ini di abad ke-7 dilakukan oleh Ibnu Taimiyah. Kita akan membahas secara mendalam mengenai pembagian tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Pembagian 3 tauhid ini sebenarnya tidak dikenal ya oleh ulama-ulama salaf terdahulu, apalagi zaman Nabi dan sahabat. Nabi tidak pernah mengatakan bertauhidlah kalian dengan 3 pembagian tauhid ini. Jadi bisa dipastikan pembagian tauhid ini adalah bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi cuplikan video dari para pengkritik ulama dan asatidz yang mereka juluki Salafi Wahabi ya. Mengkritik karena para ulama, para asatidz itu dalam menjelaskan ilmu tauhid, itu tauhid dibagi menjadi 3. Ya. Mereka mengatakan itu bid'ah, itu sesat dan sebagainya. Nggak tahu atas dasar apa mereka mengatakan seperti itu ya. Padahal kalau kita melihat ya, video-video penjelasan dari para asatidz salafi, ya, para ulama salafi atau yang mereka juluki Wahabi, ya, sebenarnya penjelasan mereka sudah sangat detail, ya, bahwa itu hanya metode, tidak harus dibagi menjadi 3. Yang penting ya, kesempurnaan tauhid itu bisa tersampaikan. Mau dibagi 3, lebih dari 3, nggak ada masalah. Intinya bagaimana ilmu tauhid itu tersampaikan secara sempurna. Ya. Dan ya kami rasa kalau mereka tidak paham atau mungkin gagal paham, kami rasa enggak lah ya. Karena penjelasan para ulama, para asatidz itu sudah sangat detail. Tapi ya karena itu udah ada hasad dalam hati mereka ya, sehingga mereka menganggap yang seperti itu sesat, ya, bid'ah dan sebagainya. Ya. Dan sebenarnya kalau mereka mau jujur, ini nggak ngerti ya, mereka apakah selama ini menyembunyikan atau mereka ilmunya yang belum nyampe ya, wallahu alam bisawab ya. Ada satu video dari seorang ulama, ya, ulama dari kalangan Aswaja, ya kiai lah, ya, kiai dari kalangan Aswaja, tapi dianggap ulama lah, ya, ulama dari kalangan Aswaja, di mana beliau ini menyampaikan bab tauhid, menjelaskan ilmu tauhid dengan memakai rujukan kitab yang namanya Nashihul Ibad. Ya, karya Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Dan kalau mau menyimak video itu dengan rinci ya, dengan seksama, maka akan didapati ternyata Syekh Nawawi Al-Bantani pun ya membagi tauhid menjadi 3. Yang paling jelas di dalam video ini ya, Pak Said Akhil Siraj itu menyampaikan tentang tauhid rububiyah dan uluhiyah. Ya, asma wa sifat itu tidak beliau sampaikan secara rinci ya, tidak beliau sebutkan bahwa itu adalah tauhid asma wa sifat. Tapi kalau kita melihat penjelasan beliau itu sama persis dengan apa yang disampaikan oleh para ulama, para asatidz yang disebut Salafi Wahabi ya. Mudah-mudahan video ini ya, kami ajak melihat video ini, dan mudah-mudahan dengan video ini ya para aswaja mau mengakui bahwa ternyata yang seperti itu adalah metode yang benar dalam menyampaikan ilmu tauhid. Buktinya Syekh Nawawi Al-Bantani sendiri mengarang kitab namanya Nashihul Ibad, dan isinya pun sama seperti itu. Tauhid dibagi menjadi 3 ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Insya Allah ketemu di video berikutnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Alhamdulillah, segala puji baik dari Allah sendiri kepada dirinya, maupun dari Allah kepada makhluknya, maupun dari makhluk kepada Allah, maupun makhluk kepada sesama makhluknya. Itu sungguhnya segala puji bagi Allah. Ketika Allah memuji dirinya, berarti pujian itu dari kepunyaan Allah. Ketika Allah memuji makhluknya, misalkan Allah memuji Nabi Muhammad misalkan, itu artinya juga Allah memuji dirinya sendiri. Allah memuji dirinya sendiri. Ketika makhluk memuji Allah, sebenarnya juga kepunyaan Allah. Ketika makhluk memuji makhluk, sebenarnya juga memuji Allah. Kamu muji sambalnya Dayat enak banget, hakikatnya memuji apa tuh? Karena Dayat yang cipta Allah.
Paham betul? Paham nggak? Ya ketika kamu memuji masakannya Tante Dayat enak sekali, hayakatnya muji siapa itu? Muji Allah. Ketika lihat orang cantik, waduh cantik sekali, hayaknya memuji karena siapa yang bikin cantik? Nah, paham nggak? Makanya alhamdulillahi kullih, alhamdulillahi kulluh wasyukrulah bagi Allah. Paham betul? Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan saya bersaksi tidak ada Tuhan yang sah atau yang benar disembah kecuali Allah. Ini namanya apa? Syahadah apa? Tauhid apa? Udah lupa udah. Tauhid uluhiyah. Kalau asyhadu an alla rabba illallah, tauhid artinya tidak ada yang menciptakan makhluk ini kecuali itu tauhid. Kalau tidak ada yang disembah yang benar kecuali Allah, tauhid. Jangan lupa tuh, ya Allah. Udah lupa. Kalau tauhid rububiyah, semua orang meyakini, agama apapun meyakini bahwa alam semesta ini yang menciptakan Allah semua, agama apapun, agama Kristen, agama Yahudi. Tapi kalau dalam uluhiyah, menyembah hanya pada Allah, ya dia mulai beda nih, mulai beda antara Allah dan Kristen beda. Tapi kalau ditanya siapa yang mencipta alam ini, ya Tuhan Maha Satu, yang satu. Berarti tauhid rububiyahnya sama, yang beda adalah tauhid uluhiyah. Wahdahu la syarikalah, tidak ada apa syarikalah itu apa? Tidak ada yang menyamai, bolehlah, yang menyamai, yang menyertai, yang mendampingi. Uluhiyah hanya Allah. Allah tidak punya asisten, tidak punya adik, nggak punya kakak, nggak punya ayah, nggak punya ibu, nggak punya anak, pendamping, nggak ada itu. Yang disembah hanya Allah. Makanya ketika agama Hindu juga mengatakan dewa yang banyak itu adalah sinarnya Allah, sinarnya Tuhan, sinarnya yang Maha Satu, pancarannya yang Maha Satu. Hanya sayangnya orang Hindu kepada sinar itu menyembah. Paham nggak? Paham nggak? Kata orang Hindu, Tuhan itu satu sebenarnya, tapi dewa-dewa itu sinarnya, pancarannya, pancaran dari Tuhan yang Maha Satu itu. Salahnya orang Hindu juga menyembah sinar itu, menyembah dewa itu. Paham betul? Padane kita meyakini ada wali Allah, ada kekasih Allah, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan. Tapi apakah layak disembah? Nah, tidak. Kita kalau disembah hanya Allah. Tapi kita yakin Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan, semuanya adalah kekasihnya. Jangankan Sunan, Nabi Muhammad utusannya Allah, layak disembah tidak? Layak tidak disembah? Boleh nggak nyembah Nabi Muhammad? Tapi beliau orang yang paling dekat dengan Tuhan. Maka salahnya orang Hindu meyakini Tuhan satu. Lah dewa itu caranya, sinarnya Tuhan lah. Tetapi kenapa sinar disembah? Paham betul? Nah, kalau kita senang mencintai Nabi Muhammad, mencintai para wali, tapi sama sekali tidak pernah menyembah wali. Kalau tawassul ya, alladzi khassa, yang telah memilih atau menentukan, boleh, man syaa, orang dikehendaki, min ibadi, dari hambanya, bil ma'atil hikamiyah, dengan hikmah wisdom yang sangat banyak. Allah memberikan spesial kepada siapa yang ia hendaki dengan hikmah yang banyak. Kadang-kadang seorang mendapatkan hikmah, wisdom langsung dari Allah, padahal dia sendiri kadang-kadang baca kitab tidak bisa, baca Fatihah nggak begitu fasih. Tapi kalau hatinya bersih, akan mendapatkan kekhususan, keistimewaan, diberi
hikmah dari Allah. Paham nggak? Kadang-kadang kita yang bisa baca kitab, kita yang pintar kelihatannya nggak dapat itu, nggak dapat apa kekhususan, tidak dapat keistimewaan, yaitu diberi ilmu hikmah kita ini. Padahal kita pintar-pintar. Ada lagi kiai yang polos, nggak begitu pintar lah, baca Fatihah aja gratul-gratul, tapi doanya mustajab. Karena apa? Hatinya diberi hikmah dari Allah langsung. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwa sungguhnya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ini ditegaskan di sini, subhanalladzi asra bi abdihi. Walaupun Nabi Muhammad itu bisa terbang ke langit, kok lebih dari langit, tapi tetap ditegaskan dalam Al-Quran adalah abduhu, hambanya. Walaupun Nabi sudah bisa terbang sampai menerobos langit 7 sampai aras, sampai naik lagi, tapi tetap saja hambanya. Nah, orang Kristen menganggap Yesus itu diangkat ke langit, maka itu Tuhan. Oh, Nabi Muhammad aja diangkat, tapi Muhammad bukan Tuhan. Paham gak? Orang Kristen meyakini Yesus itu bangkit dari kuburan setelah disalib 3 malam ya, Jumat, Sabtu, Ahad pagi bangkit, diterbangkan ke langit, maka itu Tuhan. Nabi Muhammad aja diangkat ke langit kok, Tuhan bukan? Maka tetap saja abdu wa rasuluh. Silahkan kamu menyifati Rasulullah seenakmu, senangmu, kekasihnya, pilihannya, orang paling terdekat, orang pokoknya terserah, asal jangan lebih dari abduhu. Paham tidak? Rasulullah adalah Khalilullah, Nabi Muhammad itu Khalilullah, kekasihnya, Habibullah, Sofiullah. Silakan mensifati Nabi Muhammad dengan setinggi-tingginya, asal tetap di dalam koridor abduhu. Tetap saja Nabi Muhammad walaupun kekasihnya, apa pilihannya, orang paling mulia di dunia ini, tapi tetap adalah ciptaannya. Nabi Muhammad itu khalqullah, manusia diciptakan, dilahirkan, terus diambil nyawanya, wafat, semua seperti kita, tidak lebih dari hambanya, walaupun lebih dari segala sifat-sifat kita ini. Nabi Muhammad alladzi khassahullah, yang telah mengkhususkan kepada Muhammad siapa Allah, bijami'il kamalatil ubudiyah, dengan segala kesempurnaan sifat ubudiyah, sifat hamba. Nah, ini dengarkan. Orang itu semakin sempurna sifat kehambaannya, sifat dia menjadi hamba. Coba misalkan ada orang rajin sholat tahajud tiap malam, rajin puasa Senin Kemis dan lain-lainnya, rajin baca Quran, itu berarti orang semakin banyak ibadahnya, semakin sempurna sifat sifat kehambaannya, semakin sempurna bahwa dia itu mempunyai sifat hamba. Jangan orang itu rajin banget ya, sholat, puasa, baca Quran, wah sudah dekat dengan Tuhan, sudah mendekati Tuhan, sudah hampir jadi Tuhan, boleh nggak itu? Enggak. Orang itu rajin banget ibadah, wah kelakuannya lempeng, nggak pernah bohong, nggak pernah nipu, nggak pernah musuhi orang, nggak pernah menyakiti orang, berarti orang itu hampir jadi Tuhan, benar nggak itu? Oh, justru orang yang akhlaknya baik, perilakunya baik, semakin sempurna jadi hambanya Allah. Lah kamu yang nggak rajin ibadah, tidak sempurna menjadi hambanya. Paham nggak? Kamu nggak rajin ibadah, nggak rajin sholat, nggak rajin puasa, nggak rajin zikir, nggak rajin baca Quran, itu tidak sempurna menjadi hamba, karena masih sombong. Nah, orang yang rajin ibadah berarti sempurna menjadi, paham betul? Pembantu di rumah lah, punya pembantu di rumah, semakin dia rajin kerjanya, semakin baik jadi pembantu.
Kalau pembantu yang malas kerja, berarti pembantu yang tidak baik. Jadi Nabi Muhammad orang yang sangat sempurna dalam sifat ubudiyahnya. Benar-benar Nabi itu sempurna menjadi hambanya. Kalau kita ini bohong aku jadi hambanya, tapi malas kayak gini ngelawan, berarti bohong aku jadi hambanya. Takut kepada Allah, takut. Taat kepada Allah, taat, tapi sami'na wa asaina. Ya, sami'na nggih, tapi tetap maksiat. Namanya enggak sempurna menjadi hambanya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala Allah qalbahu min jalal a'la jalla wa ala. Semoga Allah memberikan salawat kepada Muhammad, seorang yang telah Allah penuhi hatinya dengan kemuliaan dan keagungannya Allah. Nabi Muhammad itu diberi kemuliaan, ketinggian derajat dari siapa? Sedikit dari kemuliaannya Allah. Ya kalau ada orang kaya, ada orang pinter, ada orang mulia, itu baru setetes terlalu besar. Setetes pun terlalu besar. Itu sedikit sekali dari kemuliaannya Allah. Kalau kemuliaannya Tuhan Allah, la awwala wala akhir, la bidayata wala nihayah. Allah mulia apa enggak? Besar apa enggak? Agung apa tidak? Keagungannya, kemuliaannya, kebesaran Allah tidak ada permulaannya dan tidak ada ujungnya. Paham? Coba kalau jadi pejabat, mulai kapan jadi presiden, mulai kapan jadi menteri, mulai kapan jadi gubernur, ada tahunnya ada ya? Oh, mulai tahun 2015. Sampai kapan nanti berakhir? Katakanlah seumur hidup dia jadi presiden, misalkan jadi raja, ya ada akhirnya juga, yaitu mati. Walaupun mulia kayak apa, pinter seperti apa, pasti ada akhirnya dan ada permulaannya. Mulai kapan dia pinter itu? Mulai kapan dia kaya? Ada awalnya, ada ya? Kalau Allah ada permulaannya enggak? Mulai kapan Allah itu besar, agung, mulia? Ada enggak? Bisa dijawab itu? Enggak bisa dijawab. Salah, yang tanya sendiri tanya. Yang tanya seperti itu salah, pertanyaannya salah. Mulai kapan Allah itu berkuasa? Boleh jawab enggak? Enggak usah dijawab, kepret saja. Karena dia tanya itu salah. Pertanyaan itu patutnya untuk menyanyikan makhluk. Oh, dia itu jadi gubernur, mulai kapan? Oh, dia itu sekarang pinter, sekarang kaya, mulai kapan? Itu pantas kalau makhluk. Kalau Allah pantas gak ditanyain begitu? Mulai kapan ya Allah berkuasa? Boleh kita tanya itu? Jadi nggak usah tapi jawab sampai kapan Allah itu berkuasa? Boleh jawab nggak? Kepret aja orang bicara gitu tuh. Nah, paham? Zatnya Allah la awal wala akhir, la bidayah wala nihayah. Sifatnya Allah yang 99 itu, sifat kayanya, sifat rahimnya, sifat belas kasihnya, sifat mulianya juga la awal wala akhir. Oleh karena itu, karena Allah itu tanpa awal tanpa akhir, asma'nya, namanya nama yang bertentangan Allah punya semua. Al-Qabidul Basit, yang menahan tapi juga yang memberi. Al-Mu'izzul Mudzil, yang memuliakan orang tapi juga yang menghinakan. An-Nafi'ud Dhar, yang beri manfaat dan beri mudarat. Ayo, apalagi? Al-Ghaffar tapi juga Al-Muntakim, maha pengampun tapi juga maha menyiksa. Itu kan berlawanan tuh, sifat itu berlawanan. Allah itu memuliakan, Al-Mu'izz, tapi Allah juga menjatuhkan orang, Al-Mudzil. Allah itu memberi hidayah, Al-Hadi, tapi juga Allah menyesatkan seorang, Al-Mudzil. Sifat nama aku bertentang gimana?
Kenapa namaku bertentangan? Yang bikin orang itu kaya Allah, yang bikin orang itu miskin juga, yang bikin orang itu naik pangkatnya Allah, yang bikin orang itu jatuh pangkatnya juga. Kok bisa? Sifatku bertentangan. Kenapa jawabnya? Ayo jawabnya apa? Karena sifatnya Allah itu la awal wala akhir. Tidak ada batasnya. Cuma kalau orang ada batasnya. Orang itu baik, titik. Orang itu pinter, berarti tidak bodoh. Orang itu mulia, berarti tidak rendah. Orang itu kaya, berarti tidak melarat. Orang itu baik, berarti tidak jahat. Paham betul? Atau orang itu jahat tapi berarti tidak baik. Orang itu miskin berarti tidak kaya. Orang itu bodoh berarti tidak pintar. Kita terbatas. Maka sifat kita juga kaya atau miskin. Satu saja. Satu saja. Nggak bisa si Ahmad itu ya kaya ya miskin. Bisa nggak? Itu Ahmad itu ya kaya ya miskin. Bisa nggak? Oh Ahmad itu ya dermawan ya pelit. Bisa nggak gitu? Enggak. Jadi Allah iya. Allah iya. Allah itu ya dermawan ya pelit. Al-Qabid juga Al-Basit. Al-Basit dermawan, Al-Qabid yang menahan. Allah itu yang mengangkat orang dan menjatuhkan orang. Jadi kalau manusia bisa nggak? Dia itu bisa menjatuhkan orang. Tapi juga ya itu omongan anu saja. Kalau ada orang, oh itu dia bisa menjatuhkan orang, bisa menaikkan orang, itu bahasa kiasan sebenarnya. Pada hakikatnya orang itu satu saja sifatnya. Ya, orang tuh kalau nggak pinter udah titik, atau bodoh, kaya atau miskin, mulia atau enggak mulia, itu aja. Kalau Allah, ad-dhar nafi', yang memberi manfaat dan memberi madarat, al-hadil mudil, yang beri petunjuk dan memberi yang menyesatkan, al-qabidul al-mu'izzul mudil, yang mengangkat dan menjatuhkan, itu Allah. Sekali lagi jawabnya gimana? Jawabnya gimana? Ini jarang loh. Ini jarang kiai yang bisa menerangkan gini ya, nyun sewu. Ada kiai tanya, ayo kamu nanti di desa kamu tanya pada kiai kamu, kenapa Allah tuh namanya kok bertentangan? Allah tuh maha mengangkat seorang tapi juga yang menjatuhkan, maha dermawan yang roman tapi juga yang menahan. Kenapa itu? Ayo kalau bisa kiai-kiai di desa kamu jawab. Mengapa sifat Allah itu bertentangan tapi kumpul jadi satu? Karena sifat Allah itu la bidayata wala nihayah, la awwala wala akhir. Tuh sifat itu aja sudah. Sifat itu aja udah bertentangan tuh. Allah ya awal ya akhir. Allah ya zahir ya batin. Allah itu yang memajukan seseorang dan menariknya, al-muqaddimul muakhir, al-awwalul zahir, al-awwal akhir, al-zahirul batin. Ya Allah, namaku bertentangan jadi satu. Ya karena Allah itu tidak terbatas. Maka sifatnya ada semua di sana. Kalau kita terbatas, kalau kita oh itu baik, titik, oh itu kaya, oh itu pinter. Paham? Luar biasa nih kalau cara kayak merangkul sampai begitu. Kalau ditanya kenapa, nanti kalau kamu tanya nanti kalau pulang, kenapa Allah itu namanya kok nama bertentangan kumpul jadi satu. Nah, wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalil asna fasara masruran mansura. Wa ayyanahu, dan menentukan siapa Allah kepada Nabi Muhammad min jamali, dari keindahannya Allah, al asna yang maha luhur, fasara, maka jadilah Nabi Muhammad masruran mansura, orang yang diterima dengan gembira dan orang yang dimenangkan, karena Rasulullah Muhammad mendapat apa tadi? Jamalullah, mendapat keindahannya Allah, sedikit tapi sedikit. Jadi kalau ada orang itu ganteng, tampan, itu sedikit banget dari jamalullah. Kalau ada orang loman, dermawan, baik, itu sedikit dari rahmannya Allah. Ada orang diktator, preman, tukang bunuhin orang, tukang nyiksa orang, kejam, sedikit dari muntakimnya Allah, dari syadidul batshinya Allah. Paham gak? Itu tsunami Aceh itu baru sedikit dari poharnya Allah, jabarnya Allah.
Hitler bunuhin orang jutaan, Stalin, Lenin, Mussolini, Pak Harto bunuh orang jutaan. Sedikit dari Qoharnya Allah, Jabarnya Allah. Paham kan? Allah itu maha diktator, Allah itu maha perkasa, maha keras, nggak ada yang bisa melawan. Nah, contohnya kalau ada orang kejam, tukang bunuh orang, itu baru Allah baru. Sekarang sebaliknya, Allah itu maha Rahman, maha Karim, maha Rahman, maha dermawan, maha baik lah. Terus di dunia ada orang baik, dermawan, atau itu baru secuil atas, sedikit banget. Paham nggak? Itu hanya manifestasi, hanya pemunculan, penampilan, sedikit penampilan dari manifestasi dari asma'nya Allah. Ada pejabat kok nakal banget, diktator banget, karpe dewe, semuanya sendiri. Misalkan kepala desa semuanya sendiri. Itu baru manifestasi dari sifat Qoharnya Allah, Jabarnya Allah. Paham betul? Ada orang jelek banget, itu baru sedikit dari sifat Mudhilnya Allah. Ada orang cantik ganteng banget, sedikit dari Jamalnya Allah. Udah, baru sedikit, semuanya manifestasi. Wa ala alihi wa sahbihi wassalikin ala nahjihi fanalu khairan wafira. Wa ala alihi, semoga salat kepada keluarga Nabi Muhammad, was ashabi dan para sahabatnya, wassalikina dan yang berjalan ala nahji di atas jalannya Nabi Muhammad, fanalu maka mereka mendapatkan khairan kebaikan, wafiron yang banyak. Jadi salawatnya ini salawat yang lengkap. Mudah-mudahan Allah memberikan salawat kepada Nabi Muhammad, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya, dan pengikutnya lah, dan pengikutnya. Walladzina ja'u min ba'dihim. Jadi kita ini sahabat bukan? Kita ini sahabat Nabi bukan? Muhajirin bukan? Ansor, tapi kita ini generasi yang lahir setelah Muhajirin dan Ansor. Sifatnya seperti apa? Sifatnya orang yang generasi yang meneruskan Muhajirin Ansor, yang selalu yaquluna rabbana ighfir lana wa ladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunlah kepada kami dan ampunlah kepada orang-orang mukmin yang telah mendahului kami. Ini dalilnya bahwa kita ini mengirim doa, ngirim kulhu, ngirim fatihah kepada orang yang sudah mati dibenar. Paham nggak? Kata Al-Quran, generasi umat Islam yang datang sesudahnya para sahabat, baik Muhajirin maupun Ansor, yaitu orang yang selalu mendoakan leluhurnya, mendoakan juga teman-teman saudaranya sudah meninggal duluan. Ini berarti ayat ini menunjukkan kirim doa kepada orang yang sudah mati. Benar apa salah? Awas kalau kamu besar nanti bertentangan. Nanti kalau udah besar itu gayanya waduh. Awas. Dari sekarang kita yakin ya, kirim doa kepada almarhum bapak, ibu, guru, kakek, nenek, kiai yang sudah meninggal. Nyampe apa enggak? Awas kalau nanti berbalik, awas. Saya tidak mau dibalas apa-apa kecuali kamu harus selalu menjadi orang Nahdlatul Ulama. Saya nggak mau dibalas apa-apa. Silakan. Nanti kamu jadi apa silakan. Nggak usah balas saya, nggak usah. Hanya satu aja. Saya minta kamu tetap Nahdlatul Ulama. Kalau nanti ada mau jadi HTI atau jadi Wahabi, sekarang keluar aja dari pondok ini, keluar aja. Sekarang keluar aja dari pesantren nih. Kalau kamu nanti akan jadi Wahabi, paham nggak? Amma ba'd. Fayaqulul murtaji ghufral masawi, maka akan berkata siapa orang yang mengharapkan ampunan dari segala dosanya, yaitu siapa? Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, yaitu Syekh Kiai Muhammad Nawawi Banten, yang kuburannya kemarin, berapa bulan kemarin kuburannya masih utuh. Jadi jasadnya Syekh Nawawi Banten masih di Ma'la sana di Mekah, masih utuh. Kamu nanti kalau mati masih utuh nggak? 10 tahun.
Itu betul. Berita baru ini. Berapa bulan yang lalu lah. Kuburan di Ma'la dibongkar mau dipindah apa ternyata gini, di Ma'la itu kalau udah setengah tahun dibongkar lagi kuburan tuh. Kalau udah hancur didorong jadi satu. Nanti kan untuk ya, dikosongkan untuk orang mati lagi itu kan. Nah, dari kumpul jadi tulang-tulang jadi satu baru dibuang ke laut. Ya kalau nggak begitu kan ya habis kota Mekah kuburan tok isinya nanti. Nah jamaah haji yang mati berapa tiap tahun? Nah kalau nggak gitu kan ya seluruh kota Mekah kuburan semua nanti. Ma'la nggak pernah bertambah segitu itu Ma'la itu. Kalau orang mati kalau udah 6 bulan dilihat oh sudah hancur, dorong tulang-tulangnya jadi satu, nanti kalau satu numpuk banyak buang ke laut. Nah Senayu Banten dibuka masih tadi mau didorong tuh tulangnya tadinya maunya. Banyak ulama Indonesia yang wafat di Mekah banyak. Senayu Banten, Syekh Ahmad Khotib Sambas Kalimantan Barat, Syekh Mahfud Termas, itu ulama orang Indonesia mengajar di Masjidil Haram dan wafat di Mekah. Nah, kalau orang Indonesia mati di Mekah ya banyak, TKW ya banyak. Ketika yang ulama ini siapa? Syekh Nayu Banten, Syekh Mahfud Termas, dan Syekh Ahmad Khotib Sambas. Kalau jamaah haji mati ya banyak, tapi kita nggak tahu namanya siapa, nggak perlu tahu lah. Dah, Syekh Nayu Banten berkata, hadza syarhun, ini kita merupakan penjelasan elaborasi ya, penjelasan wada'tuhu yang saya gagas alal kitab, mensyarahi kitab al-mustamil yang mencakup alal mawa'id al-mawa'id maw'idah nasihat-nasihat. Ini saya beri syarah nih. Nah mawa'id itu punya siapa? Lil allamah al-hafidh Asy-Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i Ibni Hajar Al-Asqalani. Jadi Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani ngarang kita ngumpulkan mau'idhah nasihat-nasihat disyarahi oleh Syekh Nayu Banten. Nah, kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani itu wafatnya di Kairo. Dari kuburannya makomnya Imam Syafi'i terus, tapi masya Allah kita kalau lihat nangis, masya Allah. Kalau Imam Syafi'i kuburannya bagus di masjid, bagus. Kalau Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani jadi pembuangan sampah, kuburannya ada nggak dipelihara. Di situ ada pembuangan sampah, ada tempat sampah. Di kuburan persis tempat sampah itu. Dia juga, wah pagarnya itu udah halas. Sudah rusak semua, tembok kelilingnya udah rusak banget. Kalau Imam Syafi'i bagus, ada masjidnya, ada bagus. Tsummal Misri taghammadahullah birahmatihi amin wa sammaituhu nasaihal ibad. Kitab ini saya beri nama Sahihul syarah dari mau'idhahnya Imam Hajar Al-Asqalani. Juga Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mensyarahi Sahih Al-Bukhari. Kitabnya namanya apa? Fathul Bari. Jadi Sahih Bukhari yang tadinya 2 jilid menjadi 14 jilid. Siapa yang nyarahin? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Luar biasa imam ini, imam besar sekali ini. Was'alullah al-karim ayyan fabil muslimin wa ayyaj'alahu dhakhiratan ila yaumiddin. Itu kita beli ya. Berapa? Dibelikan semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad